Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Ramdan Pratama dari kelas 11 TKJ. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang material support pembangunan fiber optik. Apa itu fiber optik? Nah, fiber optik ini merupakan serat optik atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, bahkan bisa lebih kecil dibanding sehelai rambut. Nah, fiber optik ini dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Konsep kerja dari kabel FO ini, fiber optik ini, seperti tabung panjang yang dinding bagian dalamnya itu adalah cermin. Jadi, saat ada cahaya berisi datang dari salah satu sisinya, cahaya tersebut akan terpantul-pantul di dalam kabel hingga mencapai sisi lainnya. Seperti itulah pengertian dari fiber optik. Nah, berikutnya adalah struktur fiber optik. Nah, struktur fiber optik ini ada 4, yaitu core, cladding, coating, dan strake. Untuk core ini merupakan inti, untuk cladding merupakan lapisan luar melindungi inti, untuk coating adalah pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan. Lalu yang terakhir adalah strake, member, and other jacket, pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada lapisan core. Nah, fiber optik ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, untuk kelebihan dari fiber optik ini, dia bisa memberikan bandwidth yang besar, ukurannya yang kecil dan ringan, dan fiber optik ini tidak mengalirkan listrik sama sekali, dan fiber optik ini tidak berkarat. Namun di balik kelebihan itu ada kekurangan dari fiber optik, yaitu komponen fiber optik yang mahal-mahal. Lalu berikutnya, tidak bisa dipakai dalam jalur yang berbelok dan tajam, apalagi saat ada ruangan misalkan yang memiliki sisi lebih dari 90 derajat, maka itu akan mengurangi kinerja dari fiber optik ini. Lalu berikutnya, sulit untuk disambungkan. Berikutnya ada kode warna core ya, atau kode warna yang ada di fiber optik gitu. Nah, warna-warna yang ada di core ini, di isolasi serat ini, ada 12, yaitu biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Nah, agar lebih mudah untuk mengingatnya, kita juga bisa dengan memanggil atau menyebut Boh Cap Mehi Kupitos. Boh Cap Mehi Kupitos. B untuk biru dan seperti kelanjutannya. Untuk warna tabung atau bisa juga disebut tube, sama seperti sebelumnya ya, ada 12 dan sama urutannya seperti yang sebelumnya. Berikutnya adalah penempatan fiber optik ya. Jadi di mana saja sih kita bisa melihat kabel fiber optik gitu. Nah, untuk yang pertama di bawah tanah, berikutnya di udara, bahkan ada juga yang di bawah laut. Nah, ini adalah fiber optik bawah tanah. Yang gambar di sebelah kiri, paling kiri, atas dan bawah, itu merupakan kabelnya gitu ya, secara realnya. Dan yang di atasnya itu orang-orang yang sedang melakukan kegiatan pemasangan fiber optik bawah tanah. Dan fiber optik di bawah tanah ini juga pastinya lebih besar. Dan di dalam
kabel yang besar itu terdapat beberapa kabel yang kecil di dalamnya gitu ya. Terdiri dari fiber, tube filling, dan sebagainya. Dan fiber optik bawah tanah ini juga ditempatkannya di 20 cm di bawah tanah ya. Seperti gambar yang ada di pojok kanan bawah. Berikutnya adalah fiber optik udara. Nah, ini merupakan kabel fiber optik yang paling sering kita lihat dan dijumpai di jalan-jalan yang ada di Indonesia. Fiber optik udara ini dipasang di tiang-tiang antar tiang yang sering ada di pinggir jalan ya. Dan fiber optik udara ini lapisan luarnya berbeda juga dengan fiber optik tanah, seperti gambar yang ada di kanan bawah. Komponen-komponen yang ada di dalam fiber optik ini berbeda dengan fiber optik yang ditanam di tanah. Nah, ternyata fiber optik ini juga tidak hanya ada di darat dan di udara. Bahkan fiber optik ini juga ada di laut ya, di bawah laut gitu. Mungkin kita belum pernah melihatnya, bahkan ada juga yang belum pernah mendengarnya kalau fiber optik ternyata ada di bawah laut. Namun kenyataannya fiber optik ini sudah ada di bawah laut ya teman-teman. Lalu berikutnya ada perangkat-perangkat untuk instalasi fiber optik ya teman-teman. Untuk pertama seperti ada patch cord, lalu ada rosette, optical terminator box, lalu ada optical line terminal OLT atau bisa disebut juga OLT, lalu optical network unit atau disingkat ONU, media converter, lalu switch, kabel UTP, small form factor pluggable, lalu OTDR, splicer, lalu OPM atau power meter, lalu OV, VFL, fiber stripper, dan terakhir ada yang namanya fiber cleaver. Berikutnya ada peralatan-peralatan untuk instalasi fiber optik. Nah, untuk yang pertama ada tang kombinasi, berikutnya ada tang cucur, tang pemotong, pisau cutter, obeng, tangga, kunci hex, kunci pas, kunci L, sarung tangan, hand lamp, bolt cutter, safety belt, dan bensin. Sekian materi yang saya dapat sampaikan mengenai material support pembangunan fiber optik ini. Mohon maaf jika penyampaian yang saya berikan kurang jelas. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.